Terungkap isi chat Hijrah, seorang karyawati tewas usai tagih pinjaman ke nasabah. Sempat ucap ketakutan dan ada dendam. Seorang karyawati PT Permodalan Nasional Madani, PNM, bernama Hijrah, 19, meninggal dunia usai melakukan penagihan kepada nasabah. Perusahaan tempat korban bekerja bergerak di sektor pembiayaan yang mirip dengan koperasi simpan pinjam. Hijrah ditemukan sudah tak bernyawa di area kebun, dalam kondisi hanya mengenakan pakaian dalam di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Sebelum ditemukan tewas, ia sempat memberi kabar kepada rekannya dan mengungkapkan ketakutan. Korban hilang kontak setelah mendatangi salah satu rumah nasabah di Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu. Hijrah sendiri diketahui tinggal di Desa Mapono, Kecamatan Sarjo. Terakhir kali ia berkomunikasi dengan rekannya, Wizrah, melalui WhatsApp pada Kamis, 18 September 2025, malam. Saat itu, ia mengaku merasa takut karena dibonceng oleh seorang pria yang disebut sebagai suami salah satu nasabah. Katanya, pria itu mengajaknya mengambil uang, namun jalan yang ditempuh justru menuju ke dalam kebun. Setelah itu, Hijrah tak bisa lagi dihubungi. Nomor ponselnya pun tidak aktif. Dia bilang takut, karena jalan dilewati malah masuk ke kebun, ungkap Wizrah, Jumat, 19 September 2025, dikutip dari Tribun Sulbar. Namun, lanjut Wizrah, korban tidak menyebut secara jelas siapa suami nasabah yang dimaksud. Belum bisa lapor polisi. Pihak keluarga menjelaskan, laporan resmi ke polisi belum bisa dilakukan karena belum memenuhi syarat waktu 2x24 jam orang hilang. Kasat Reskrim Polres Pasangkayu, Ibtu Ruli Marwan, menyatakan pihak keluarga memang belum membuat laporan. Kepolisian masih belum bisa bergerak, ujarnya. Hijrah diketahui sudah bekerja hampir 1 tahun di PT PNM Cabang Lalombi, Sulawesi Tengah. Kasus ini membuat geger masyarakat setempat. Jasad korban akhirnya ditemukan di bawah pohon kelapa pada Sabtu, 20 September 2025. Kasus ini masih kami dalami, pungkasnya. Menurut Ibtu Ruli, saat ini sudah ada beberapa orang yang dimintai keterangan. Pelaku belum bisa dipastikan, karena kami masih menunggu hasil visum dan autopsi, ujarnya. Berdasarkan pemeriksaan awal, polisi menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Hasil pengecekan sementara, ada juga bekas luka di kaki korban, ungkapnya. Kondisi korban ketika ditemukan sangat mengenaskan. Ia hanya mengenakan pakaian dalam, sementara pakaian kerjanya justru terikat di leher. Bahkan pakaiannya terikat di leher, jelasnya. Saksi yang diduga membonceng korban sebelum hilang juga sudah diperiksa, namun belum bisa dijadikan acuan utama. Ia hanya mengaku mengantarkan saja. Tetapi hal ini masih kami dalami lebih lanjut, tambahnya. Isi chat korban dan atasan. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Hijrah sempat mengirimkan pesan kepada atasannya melalui WhatsApp. Berikut isi obrolan tersebut, dikutip dari Tribun Sulbar. HJ, pukul 21.40 sedih, oh iya. Atasan, pukul 21.55 sedih, panggilan suara, tidak dijawab. Hijrah, di mana sudah kamu? Hati-hati ya. HJ, pukul 21.56 sedih, jangan ditelepon Bu, karena sementara dia bonceng saya, nanti dia curiga. Bu, doakan saya. Dari tadi tidak ada rumah yang dilewati. Baru jalan ada jaringan di sini. Atasan, pukul 21.56 sedih, iya hati-hati. Berdoa. HJ, pukul 21.57 sedih, aduh, saya takutnya ini orang dendam. Atasan, pukul 21.57 sedih, beh, jangan dipikir begitu. Tak lama setelah percakapan melalui aplikasi perpesanan itu, komunikasi atasannya dengan HJ terputus sekitar pukul 22 WITA. Upaya keluarga dan rekan kerja untuk menghubunginya tidak berhasil. Hingga akhirnya, 2 hari kemudian, jasad Hijrah ditemukan dalam kondisi tak bernyawa.